Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arhamis Fegianti, bisa dipanggil Iza. Di sini, di kesempatan kali ini, saya akan memberikan video tutorial terkait development suatu sistem, yaitu LMS. Apa sih LMS itu? LMS adalah Learning Management System. Jika kalian pernah mengikuti course atau bootcamp terkait tentang pengembangan sistem, nah, course ini biasanya dilaksanakan secara online. Jadi, secara digital pembelajarannya. Bisa mempelajari materi-materi pengembangan sistem atau materi data, bidang data, itu lewat online. Jadi, LMS ini tujuannya untuk mengakses materi yang akan diberikan oleh course yang sudah tersedia, kemudian nantinya akan dipelajari oleh peserta yang mengikuti course tersebut. Itu adalah tujuan dari pengembangan LMS itu sendiri. Baik, selanjutnya saya akan memulai video ini dengan tutorial dari awal pengembangannya. Di sini saya menggunakan WordPress untuk membantu membuilding UI tampilannya. Jadi, saya tidak perlu membangun tampilannya mulai dari nol, karena sudah dibantu oleh plugin yang tersedia di WordPress itu sendiri. Baik, selanjutnya saya akan lanjut. Next. Oke, di sini saya akan memulai step by step, mulai dari awal, apa saja yang perlu dipersiapkan untuk membangun sistem tersebut. Yang pertama, karena di sini ada akses untuk database yang akan menyimpan materi-materi dan pengguna yang akan menggunakan sistem ini. Jadi, saya menggunakan XAMPP untuk menyimpan database-nya. Jadi, tutorial ini saya buat karena masih lokal, belum di hosting, karena nantinya saya akan menggunakan AA Panel untuk membantu hosting yang secara gratis. Karena di sini masih sementara masih menggunakan Exam Control Panel, jadi masih localhost. Nah, seperti biasa, nyalakan Apache dan MySQL-nya terlebih dahulu. Kemudian, setelah itu, bisa mendownload WordPress-nya terlebih dahulu di WordPress website resminya. Nah, di sini, diklik download WordPress dengan versi terbaru. Nah, jika sudah, maka dia akan mendownload WordPress berupa zip. Nah, di sini ada satu karena saya sudah mendownloadnya terlebih dahulu. Tunggu sampai prosesnya selesai. Kemudian, nah, jika sudah, dia akan tampil berupa zip. Nah, nantinya silakan ekstrak all saja terlebih dahulu, karena saya sudah pernah, jadi langsung saja saya simpan di htdocs. Jadi ekstraknya saya lakukan langsung pindah di htdocs, karena nanti akan mengecek hasil runnya di exam. Jadi perlu di folder htdocs ini. Nah, nanti isinya akan seperti ini. Sudah otomatis ada isinya yang banyak ini. Ada WP admin, WP content, WP includes, dan lain-lain. Nah, ini adalah basic dari membuilding suatu sistem dengan menggunakan WordPress.
Jadi ada 3 folder penting ini, ada WP admin, WP content, dan WP includes. WP admin sendiri itu fungsinya untuk admin mengelola semua page atau halaman yang akan ditampilkan di WordPress itu sendiri atau di localhost kalau saya. Nah, kemudian WP Content itu isinya ada tema, ada plugin yang akan diinstal. Nah, itu ada tersedia di WP Content. Jadi, WP Content itu isi dari semua page yang akan ditampilkan. Kemudian WP Includes itu ada banyak sekali file-file lanjutan untuk melengkapi suatu sistem WordPress itu sendiri. Nah, jika sudah menginstal WordPress, kemudian silakan ke admin dari MySQL, bisa diklik ini, admin konsolnya. Kemudian buat database baru. Nah, sebagai contohnya, saya itu membuat database barunya menggunakan nama WordPress. Nah, nanti semua isi ini akan otomatis terisi karena sudah mendownload WordPress zip tadi. Nah, abaikan yang WP tutor ini ya, karena saya sudah menginstal plugin tutor LMS dari WordPress itu sendiri. Jadi nantinya akan ada WP user meta, WP users, WP post, seperti itu. Nah, selanjutnya bisa dibuka untuk WordPress admin page-nya. Caranya adalah seperti ini. Akses dulu localhost-nya, kemudian folder yang dinamai di htdocs yang sudah diekstrak dari zip tadi, itu nama folder saya itu WordPress. Kemudian ketik WP admin. Nah, karena ini saya sudah login, sebentar saya logout dulu. Baik, di sini ada tampilan untuk masuk ke WP adminnya. Kalau belum punya akun, silahkan daftarkan akun terlebih dahulu. Kemudian ini saya sudah mempunyai akun, username dan passwordnya. Klik login. Oke, sekarang saya sudah masuk ke tampilan WP adminnya. Nah, di sini kita bisa melakukan semua yang akan diperlukan untuk menambahkan page yang akan ditampilkan. Nah, sebelum itu kita akan menginstal plugin terlebih dahulu. Kita pergi ke bagian plugins. Nah, di bagian plugins ini silahkan cari di sini, ketik saja untuk mencari tutor LMS, nama pluginnya. Nah, seperti ini. Jika sudah terinstall, maka akan tampil di sini yang sudah diinstal tutor LMS. Nah, kalau yang lain kayak Hello Dolly, itu tema yang pernah saya unduh untuk tampilan UI-nya tapi tidak terpakai. Setelah itu, kita ke bagian page, diklik bagian all page-nya. Nah, di sini kita akan menambahkan page yang sudah diatur di code, di codingan. Nah, karena caranya adalah dari codingan, misalnya
pada bagian dashboard dan dashboard peserta. Nah, di sini saya ada 2 role untuk dashboard admin yang akan menambahkan materi, menambahkan course, kemudian role yang peserta itu untuk mempelajari materi tersebut tanpa bisa mengakses materinya. Maksud saya tanpa bisa melakukan edit atau hapus kepada materi yang sudah dipublish tersebut. Nah, kemudian caranya adalah dengan memasukkan tema dari codingan. Misalnya di codingan itu ada template temnya itu namanya adalah dashboard peserta. Nah, di sini tinggal pakai saja temanya. Jadi tampilan untuk CSS-nya itu diatur di backend-nya, di codingannya, di VS Code. Seperti itu. Jadi di WordPress ini tinggal upload berdasarkan tema yang sudah disesuaikan setiap page-nya. Nah, kita langsung saja masuk ke bagian codingannya. Nah, yang pertama itu di sini saya menamakan LMS ini dengan nama ACT Platform. Nah, di sini ada folder asset untuk image-image dan icon yang akan diperlukan. Kemudian di sini ada CSS-nya untuk setiap page-nya. Kemudian ada template parts. Itu untuk mengatur sidebar di semua page-nya. Jadi, tidak perlu mengatur CSS sidebar per page-nya. Jadi sudah diatur di file sidebar nav.php ini. Kemudian ini ada folder tutor. Ini ada dari plugin tutor LMS yang sudah di-download tadi. Jadi nanti akan ada folder tutor ini yang isinya ada banyak sekali file dan page yang bisa digunakan untuk tampilannya. Jika kalian mau membuat LMS tapi tidak punya referensi tampilan, bisa menggunakan tampilan yang sudah tersedia dari plugin tutor LMS tersebut. Karena saya sudah ada rancangan desain sebelumnya, jadi saya menyesuaikan CSS dan tampilannya berdasarkan desain yang sudah saya rancang di Figma. Nah, kemudian yang pertama kali kita lakukan adalah membuat file footer, header, kemudian indeksnya. Nah, isi dari footer PHP ini untuk penutup dari setiap page-nya sih. Jadi di file yang nantinya akan dibuat itu tinggal memanggil aja footer.php seperti itu. Dan header PHP-nya juga. Jadi di bagian atas per page-nya itu tinggal manggil aja header.php karena sudah dideklarasikan di file yang berbeda. Kemudian untuk index.php-nya ini untuk main template file-nya. Nah, seperti ini contoh penggunaannya. Ada get header, kemudian get footer untuk memanggil footer.php dan header.php-nya. Seperti itu. Kemudian yang pertama yang harus di building terlebih dahulu adalah login page. Nah, di sini saya akan membuilding login page terlebih dahulu role admin. Nah, bisa dilihat di bagian atas itu template name-nya adalah masuk internal ACT. Nah, template name ini yang akan dipanggil atau digunakan pada page yang tadi yang ada di WordPress. Nanti saya akan mencontohkannya. Saya jelaskan codingannya terlebih dahulu. Kemudian PHP get header untuk
memanggil header.php tadi. Nah, selanjutnya langsung ke bagian body. Untuk codingannya itu bisa disesuaikan atau dibantu oleh AI, karena zaman sekarang sudah banyak penggunaan AI yang bisa membantu kita dalam mempersingkat waktu dan menghemat tenaga untuk bekerja mulai dari nol. Nah, jadi codingan ini tinggal menyesuaikan saja berdasarkan fitur-fitur yang akan ditampilkan di page login-nya, kemudian CSS-nya seperti apa, nah tinggal menyesuaikan seperti itu. Nah, di bagian CSS-nya ini ada login, ada CSS login-nya juga. Di bagian out, di bagian namanya adalah out.css. Ini adalah CSS dari login page-nya. Nah, kemudian setelah menambahkan login page.php dan CSS-nya, kita lanjut ke page, bagian page, kemudian klik add page. Nah, di sini misalnya judul ini sesuaikan dengan apa yang mau ditampilkan. Di sini kita akan menampilkan login page kan. Nah, tinggal ketik saja misalnya login page atau login biasa. Nah, kemudian di bagian template ini, di sini jika default masih menggunakan default template. Nah, klik saja bagian ini, kemudian nanti akan ada pilihan default template-nya ini ada drop down. Nah, ini adalah tema yang tadi sudah ditambahkan di codingan. Tadi temanya adalah, nama temanya adalah masuk internal ACT kan. Nah, itu tinggal pilih aja, diklik masuk internal ACT. Nah, nanti template-nya akan terpakai di sini. Ketika sudah, klik publish dan bisa dilihat previewnya. Login page. Publish. Nah, jika statusnya sudah seperti ini, published, itu artinya sudah terpublish. Nah, kalau misal ada notifikasi seperti ini, publishing failed, the response is not a valid JSON response, itu sebenarnya ada ketidaksinkronan pada backend file WordPress-nya, tetapi itu tidak mempengaruhi fungsi dari publish di WordPress itu sendiri. Kita tinggal kembali ke halaman page tadi, ini tidak apa-apa, di leave saja. Nah, kita cari yang tadi dinamakan ada login page admin. Nah, kita bisa melihatnya, previewnya di klik view. Nah, tadi login page admin itu sudah terpublish. Jadi notifikasi failed publish itu tidak mempengaruhi fungsi dari publish itu sendiri. Nah, kemudian karena saya sudah pernah mempublish page-nya, jadi saya akan masuk di bagian yang ini saja, masuk internal ACT. Klik view untuk melakukan preview dari page itu. Nah, jika seperti ini tampilannya, itu artinya sudah terhubung antara CSS dan HTML-nya. Karena jika tidak muncul seperti ini, nantinya dia akan hanya terbaca HTML saja, karena CSS-nya
itu tidak terbaca. Nah, contohnya ada di login page admin yang baru saja dibuat. Nah, seperti ini. Jadi, cuma HTML-nya saja, CSS-nya belum terjalankan karena di codingan itu menggunakan tema masuk internal ACT. Tapi di sini saya menulis login page admin. Jadi, itu adalah alamat yang salah, seperti bisa dibilang seperti itu. Jadi CSS-nya tidak terpanggil. Jadi yang bagian paling tricky di bagian ini itu adalah menyesuaikan slug ini. Jadi ketika di sini namanya adalah masuk internal ACT, maka di sini harus sama dengan masuk internal ACT. Jika seperti tadi kayak login page admin, itu tidak ada CSS yang akan dituju oleh page tersebut. Seperti itu. Kemudian selanjutnya, jika login page itu sudah selesai, boleh ditambahkan untuk sign in-nya atau register. Nah, untuk tampilan registernya untuk menambahkan akun baru ke database yang tadi sudah disiapkan, yaitu database WordPress. Seperti itu. Nah, jika mau menyambungkan codingan ini dengan database WordPress tadi, itu filenya ada di wp-config. Yang kembali ke tadi htdocs, kemudian klik di folder WordPress yang sudah diekstrak dari zip, kemudian diklik wp-config. Nah, di sini adalah code untuk mengatur jembatan ke database-nya. Nah, ini ada define DB name-nya, itu sesuaikan dengan database yang tadi sudah dibuat di exam. Karena saya namanya WordPress, jadi ini adalah WordPress. Kemudian DB usernya itu adalah root. Define DB passwordnya itu tidak ada, jadi kosongi saja. Kemudian DB hostnya itu bisa localhost atau di set seperti ini juga bisa. Kemudian yang lainnya biarkan default saja, seperti itu. Jika wp-config ini bagian db name, db user, dan db password, kemudian db host ini belum sesuai, dia akan mengalami database connection error. Jadi tidak tersambung dengan database-nya. Nah, kemudian lakukan step seperti itu tadi dengan menambahkan page sesuai dengan tema yang sudah dibuat. Misalnya di LMS kalian itu ada page dashboard, kemudian course-nya, kemudian library untuk mengakses materinya. Nah, itu nanti akan ada semua di sini. Ini adalah contohnya karena saya sudah membuat sebelumnya. Jadi ada course page, ini ada course peserta, kemudian dashboard peserta, ini dashboard page untuk admin, seperti itu. Jadi disesuaikan saja terlebih dahulu untuk kebutuhan fitur-fitur yang akan ditampilkan di LMS ini. Nih ada page assignment peserta, kemudian ini untuk manajemen assignment di adminnya, seperti itu. Nah, style CSS ini untuk menyambungkan tema name. Di sini saya menggunakan tema name-nya adalah ACT Platform Name, kemudian autornya itu nama saya sendiri. Deskripsinya tema custom untuk login dan register ACT Platform version 1.0. Ini untuk mengkonfigurasi
mengkonfigurasi di sini, di theme, bagian theme. Nah, di bagian ini, theme. Nah, jadi kalau belum ada ini, kalian belum menambahkan, itu tinggal add theme saja. Nah, kemudian tambahkan theme yang tadi sudah di-set. Jika sudah, nanti akan muncul ini, ACT Platform Theme. Sesuai nama yang sudah di-set di codingan. Seperti itu. Nah, bagian yang penting lagi di codingan ini adalah file yang bernama functions.php. Nah, bisa dilihat sendiri di sini ada banyak sekali line code-nya. Padahal function.php ini hanya untuk fungsi-fungsi bagian admin saja. Di bagian peserta ini ada sendiri, yaitu functions peserta.php. Nah, tujuan functions.php ini untuk backend dari fungsi WordPress-nya. Jadi, tadi ketika sudah mendeklarasikan apa saja fitur yang akan ditampilkan di HTML-nya, kemudian menyesuaikan dengan desain di CSS. Nah, fungsi dari menyambungkan HTML dengan WordPress itu ada di functions.php ini. Jadi, contohnya untuk menyambungkan CSS juga. Nih, contohnya adalah CSS khusus berhalaman. Di sini ada login dan register, itu slug atau slug-nya itu harus disesuaikan dengan tema yang dideklarasikan di bagian atas codingannya. Jadi tadi login untuk page admin, slug-nya adalah masuk internal ACT, dan ini untuk register admin untuk sign up-nya. Jadi ini untuk login, ini untuk sign up-nya pada bagian admin. Nah, ini out.css itu nama file dari CSS yang bisa diakses, dihubungkan dengan HTML-nya. Seperti itu. Nah, ini contohnya CSS, foldernya ada CSS, kemudian filenya adalah out.css. Nah, jika nama CSS-nya tidak sesuai, kemudian atau slug-nya itu tidak sesuai, dia akan menampilkan hanya HTML saja seperti tadi contohnya login page admin tadi. Karena CSS-nya tidak terbaca. Karena di sini sudah disesuaikan nama CSS-nya out.css untuk slug page yang bernama masuk internal ACT. Jika saya mau merubah ini menjadi login page admin yang tadi baru dibuat, itu baru bisa terhubung dengan CSS-nya. Seperti itu. Nah, lakukan step itu untuk semua page yang kalian perlukan untuk yang akan ditampilkan pada LMS tersebut. Seperti itu. Jadi di sini adalah isi dari function-function yang akan dilakukan pada backend yang sudah di-set, yang sudah disesuaikan dari HTML-nya. Nah, ini contohnya function ACT login redirect. Redirect to user. Jika login berhasil, arahkan ke Slack dashboard. Nah, ini kayak alur yang akan dijalankan oleh backend dari WordPress-nya. Seperti itu. Itu semua akan di-set di file function.php ini. Jadi, misalnya kalian mau menambahkan aksi ketika klik login pada page login tadi, kemudian tidak terjadi apa-apa. Nah, itu karena action-nya belum di-set
di sini di functionnya belum ditambahkan function untuk menangani proses itu, proses login tersebut. Jadi harus menambahkan function ACT login redirect. Nah, ketika diklik button login itu, dia akan kemana? Nah, itu di set di function.php ini. Jadi file ini sangat penting untuk semua action atau aksi yang akan dilakukan oleh setiap elemen yang ada di tampilan UI-nya. Seperti itu. Jadi ini adalah backend dari page admin saya. Sampai ada 586 line code. Seperti itu. Di sini juga bisa mengset fontnya itu apa. Nah, di sini saya menggunakan Poppins font, menggunakan library dari Google API. Seperti itu. Nah, untuk codingan-codingan yang ini tinggal menyesuaikan saja, bisa menggunakan bantuan AI untuk membantu mempermudah kalian untuk mendeklarasikan action yang akan dilakukan. Seperti itu. Nah, selanjutnya yang tadi itu tinggal kalian lakukan saja berdasarkan step by step yang sama seperti yang awal. Seperti itu. Jadi saya next ke bagian LMS-nya. Saya akan menjelaskan ada apa saja sih di tampilan LMS itu buat kalian yang belum pernah mengikuti course atau belum pernah tahu apa sih isi dari LMS itu, seperti itu. Nah, di sini saya langsung login saja karena sudah memiliki akun yang sudah tersimpan di database WordPress tadi. Kemudian klik login. Nah, sesuai username yang sudah saya miliki di WP admin tadi, saya namanya adalah root. Nah, di sini jadi menyesuaikan hello root seperti itu. Jadi, ketika username kalian itu Iza, jadi hello Iza seperti itu. Ini bisa di-set di codingannya. Nah, di sini ada logo seperti huruf A, itu adalah logo dari PT Artavista Karya Teknologi. Nah, di situ ada, PT itu adalah contoh klien yang saya berikan pengembangan sistem LMS ini. Jadi, saya menggunakan studi kasus untuk PT Artavista ini yang menjadikan PT Artavista ini adalah admin dari tutorial LMS ini. Nah, di sini pada bagian page pertama ada dashboard. Di sini saya masih belum menambahkan secara kompleks untuk isi dari database-nya. Saya hanya menambahkan total partisipannya itu 1, total kursnya itu 1, dan belum mengerjakan modul, jadi average modul pass rate-nya masih 0%. Nah, di sini ada line chart untuk bisa mengetahui setiap bulan itu berapa sih kenaikannya dari total partisipannya dan kenaikan dari kurs yang ditampilkan. Seperti itu. Nah, di sini jika menampilkan seperti ini, seperti line chart, kemudian card-card ini bisa di-set di HTML dan CSS yang ada di codingan. Seperti itu. Kemudian di page kedua ada users. Nah, di sini ada user management. Di sini bisa melakukan CRUD, create, read, update, delete dari peserta yang sudah mendaftar pada LMS ini. Di sini ada pilihan untuk company-nya apa, departemennya apa, course-nya itu apa, kemudian tahunnya berapa.
Nah, di sini sesuai dari card yang ada di dashboard tadi, partisipannya masih 1, karena saya masih mengisi 1. Nah, di sini bisa ada muncul namanya, kemudian emailnya, kemudian company. Company dari peserta itu tadi itu apa? Di sini saya menggunakan studi kasus PT Pertamina. Nah, di sini bisa CRUD, create-nya itu ada di sini, add new user. Nah, dia akan tampil pop-up. Nah, di sini bisa di-set di codingan pada bagian page users. Nah, di sini page users. Jadi ketika add new users, dia akan muncul pop-up saja agar tidak memperbanyak page yang akan ditambahkan di WordPress. Karena nanti jika misal add new user itu di new page, maka akan nambah lagi di bagian temanya. Makanya saya membuat pop-up saja. Nah, di sini add new users ada bisa diisi full name, company, email address, username-nya, password, kemudian role-nya. Nah, di sini kan dashboard-nya ini sebagai admin. Di sini bisa menambahkan role-nya itu student atau instruktur. Seperti itu. Jika di-save, maka akan tampil di sini. Seperti itu. Nah, kemudian untuk read-nya, klik icon mata. Nah, di sini ada detail page dari usernya. Nah, namanya apa, emailnya itu tadi apa. Kemudian, nah ini masih statis untuk mengecek tampilannya sih. Jadi enroll course-nya itu dia sudah mengambil course berapa, average score-nya berapa, sertifikasi yang sudah didapatkan itu berapa. Kemudian di sini ada enroll course progress-nya. Misalnya dia sudah mengambil basic learning of big data, maka progress-nya itu ada 100% complete, skornya 97, kemudian statusnya itu pass. Seperti itu. Nah, ini klik back to user list untuk kembali ke user page tadi. Nah, untuk edit, itu akan muncul pop-up lagi agar sekali lagi tidak menambahkan page yang baru. Ini bisa disesuaikan. Seperti itu, update user. Nah, sudah terupdate dia. Kemudian ini delete untuk menghapus user ini. Ada alert untuk memastikan apakah benar akan dihapus. Kita cancel saja untuk sekarang. Kemudian ada page course. Courses page ini untuk manajemen semua course yang akan ditampilkan pada tampilan usernya, pada bagian pesertanya. Nah, sebelumnya saya sudah menambahkan satu course yang namanya adalah Basic Learning of Big Data. Nah, course di sini ada tabelnya, versi tabelnya. Nah, caranya ini juga bisa CRUD juga. Add new course, kemudian choose file ini untuk image dari tampilan yang akan ditampilkan untuk course-nya. Nah, misal ini saya menggunakan foto itu. Kemudian ini dipilih Advanced Data Analysis saja. Kemudian ini Data Science. Nah, ini deskripsinya, coba upload course. Kemudian statusnya adalah aktif. Save course. Nah, dia akan langsung ke redirect ke detail dari course page-nya. Nah,
tampilannya ini berbeda kan dari tadi yang sudah saya rancang desainnya. Ini adalah menggunakan salah satu page yang bisa digunakan pada plugin tutor LMS tadi yang sudah di-download di bagian WP admin WordPress. Nah, ini bisa tampil tanpa saya membuild HTML dan CSS-nya karena ini sudah menyambung ke tutor LMS dari plugin WordPress tersebut. Kita kembali. Nah, di sini baru ada nambah Advanced Data Analysis yang tadi baru ditambahkan. Di sini juga akan nambah. Nah, ketika diklik ini, dia akan ke detail page dari setiap course-nya. Nah, seperti ini. Ini juga menggunakan page dari tutor LMS. Jadi tutor LMS plugin dari WordPress itu sangat membantu untuk menghemat waktu kita jika tidak mempunyai desain sistem yang sudah tersedia, maka bisa menggunakan UI dari tutor LMS ini. Seperti itu. Kemudian lanjut ke library. Nah, di sini ada content repository yang akan dipublish oleh admin dan nanti akan dipelajari oleh peserta di tampilan pesertanya. Nah, di sini saya sudah meng-add konten, bisa upload file PDF untuk ini contohnya materi basic big data. Itu untuk isinya adalah materi yang akan dipelajari oleh peserta. Di sini ada content type-nya itu ada PDF konten, YouTube video atau external link. Nah, dia akan muncul di sini. Kemudian selanjutnya ada reports dan analytics. Nah, di sini bisa melihat reports dan analytics-nya setiap course-nya. Tadi kan jadi tahu ada berapa course yang sudah ditambahkan. Kemudian ini adalah user-nya yang mengambil course-nya itu apa? Course taken-nya. Nah, kemudian di sini ada tab lagi assignment dan grading. Nah, di sini itu saya masih buat tampilan ini statis. Dia akan menampilkan assignment-nya itu apa. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada settings. Nah, di sini ada seperti aplikasi-aplikasi seperti biasanya, settingnya untuk notifikasinya, kemudian desktop notification, email notification, ada appearance-nya itu customize your theme looks on your device itu bisa light, dark, atau berdasarkan sistemnya, kemudian language-nya. Seperti itu. Kemudian, di bagian My Profile, nah, ini ada My Profile dari adminnya. Tadi username-nya itu adalah root, kemudian ini dari PT Dev Duo Solution untuk administratornya atau developernya. Kemudian bisa edit profile, personal information-nya, kemudian bisa change password. Seperti itu. Jadi kurang lebih bagian manajemen LMS yang ada di bagian admin itu ada seperti itu. Nah, tadi dia total course-nya masih 1, sekarang ada 2, jadi grafiknya akan memperbarui jadi ke atas ini course-nya.
Seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan langsung menuju ke bagian tampilan pesertanya. Nah, di sini masih banyak fitur-fitur yang masih saya buat statis karena untuk menampilkan desain yang sudah kami rancang, jadi kami buat statis dulu karena untuk mengetes apakah itu sudah sesuai dengan harapan atau belum. Tuh. Nah, di sini usernya, pesertanya itu sebagai namanya adalah Hilmi Canu. Dia adalah peserta dari PT Pertamina. Nah, jadi di sini akan ada muncul logo PT Pertaminanya seperti itu. Kemudian di bagian dashboard page-nya ini ada course page-nya course progress-nya dia itu sudah mencapai berapa persen. Kemudian current rank-nya itu dia ranking berapa. Jadi dia adalah top 5. Kemudian certificate earn-nya dia sudah mendapatkan sertifikat itu ada berapa, kemudian ada 2. Nah, selanjutnya ini adalah continue atau masih belum selesai dari progress course yang dia ambil. Jadi misalnya ada beginners guide to big data, basic programming of big data, kemudian ada cloud computing itu ada progresnya dia masih sampai mana seperti itu. Tapi ini masih statis, jadi masih tampilan saja. Kemudian ini overall leaderboardnya. Nah di sini konsepnya di bagian peserta itu bisa melihat top 3 atau semua ranking yang dari PT Pertamina itu mengikuti course ini seperti itu. Jadi ini ada nama-nama dari PT Pertamina, kemudian departemennya itu apa saja. Nah ini company-nya, kemudian skornya itu berapa saja seperti itu. Kemudian ada courses. Nah, di course katalog ini dia si user bisa menampilkan apa saja sih yang dia sudah ambil. Nah, ini big data bisa dilanjutkan kursus. Seperti itu. Kemudian ada library page. Nah, di sini tadi sesuai yang ada di admin, bagian admin itu menambahkan konten yang akan ditampilkan pada page library di peserta ini. Seperti itu. Jadi ini contohnya ada PDF dokumen, ada YouTube video, external link, seperti itu. Ini bisa ada view file, watch video, open link, untuk dipelajari. Kemudian selanjutnya ada assignment. Nah, di assignment ini ada total task-nya itu ada 6, action required, dan yang sudah selesai itu ada 3. Nah, seperti ini action required. Tugas akhir, analisis dataset, big data, deadline besok, pending, kerjakan tugas. Kemudian ada assignment history. Nah, assignment history itu yang sudah diserahkan, yang sudah dikerjakan juga. Seperti itu. Kemudian lanjut di learning story. Nah, ini untuk menampilkan history pembelajaran dari setiap usernya. Ada total course-nya ada 6, course complete-nya itu ada 2, kemudian ongoing course yang belum diselesaikan itu ada apa saja, kemudian ada complete course-nya. Nah, ini download certificate untuk setiap course-nya. Kemudian ada settings. Nah, ya untuk page settings itu masih sama dengan bagian admin.
kemudian lanjut ke My Profile, sepertinya ini saya belum menambahkan. Nah, ketika page-nya belum ditambahkan di bagian theme WordPress, dia akan tampil seperti ini. Profil peserta. Jadi slug-nya ini belum ditambahkan di bagian temanya. Seperti itu contohnya. Baik, sekian mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan saya jelaskan untuk bagaimana sih cara kurang lebihnya membuilding suatu sistem yaitu LMS dengan menggunakan teknologi WordPress. Seperti itu. Jadi menggunakan WordPress, kemudian PHP untuk akses database-nya, kemudian ada HTML dan CSS untuk jika kalian ingin mengcustom tampilan desain UI yang sudah ada dari desain sistem yang sudah kalian siapkan sendiri. Jika tidak ada, maka bisa menggunakan UI dari plugin tutorial LMS-nya, itu sudah lengkap banget. Seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.